Selamat datang dalam video pembelajaran unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Lambung Mangkurat untuk memenuhi syarat sertifikasi dosen tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain Ahmad Fauzi, MPD, Unit Kerja S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan ini, mencoba menampilkan sebuah video pembelajaran untuk memenuhi PDD UKTPT bidang pengajaran. Mata kuliah yang akan disampaikan adalah mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan SD dengan bobot SKS 2. Selamat menyaksikan. Selamat datang pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan SD. Dosen pengampu Zain Ahmad Fauzi, MPD. Deskripsi singkat mata kuliah: mengkaji dan mengembangkan kemampuan mahasiswa sebagai warga negara dan calon guru yang cerdas serta terampil. Mata kuliah ini disajikan pada semester 5 untuk menunjang penguasaan kompetensi sebagai sarjana pendidikan guru sekolah dasar. Mata kuliah ini melatih mahasiswa untuk menganalisis, membuat, dan mensimulasikan rencana pelaksanaan pembelajaran di sekolah dasar dengan memperhatikan komponen di dalamnya, seperti metode, model, media, evaluasi, keterampilan dasar mengajar, dan lain sebagainya yang berfokus pada muatan PKN. CPL yang akan dijalani oleh mahasiswa pertama menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, CPL pengetahuan, menguasai pengetahuan konseptual bidang studi di sekolah dasar, meliputi bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, PKN, dan SBD. Pada mata kuliah ini akan dikhususkan pada muatan pendidikan kewarganegaraan. Selanjutnya, menguasai konsep kurikulum, pendekatan, strategi, model, metode, teknik, bahan ajar, media, dan sumber belajar yang inovatif sebagai guru di sekolah dasar. Untuk keterampilan umum, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora. Keterampilan khusus, mampu menerapkan pengetahuan konseptual bidang studi di sekolah dasar, terkhusus di pendidikan kewarganegaraan. Yang terakhir adalah mampu menerapkan dan mengembangkan kurikulum, pendekatan, strategi, model, metode, teknik, bahan ajar, media, dan sumber belajar yang inovatif sebagai guru kelas di sekolah dasar. Metode yang akan dilaksanakan selama perkuliahan berlangsung adalah pembelajaran berbasis proyek. Mahasiswa akan membuat perencanaan bersama dengan dosen mengenai kegiatan secara terstruktur yang akan dijalani. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Pertama, melalui kegiatan diskusi, mahasiswa mampu membandingkan kurikulum KTSP, K13, dan kurikulum Merdeka bidang studi PKN di sekolah dasar dengan baik. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi, mahasiswa mampu membedakan rencana pelaksanaan pembelajaran pada bidang studi PKN di sekolah dasar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, melalui kegiatan kerja kelompok, mahasiswa mampu membuat rencana pelaksanaan pembelajaran tematik untuk sekolah dasar dengan muatan PKN. Yang keempat, melalui kegiatan micro-teaching, mahasiswa mampu mensimulasikan pembelajaran berdasarkan RPP tematik sekolah dasar bermuatan PKN.
Adapun kegiatan yang akan diikuti oleh mahasiswa selama perkuliahan berlangsung, yaitu membandingkan kurikulum di sekolah dasar, membedakan RPP bermuatan PKN di sekolah dasar sesuai dengan kurikulum yang berlaku, membuat RPP kelas 1 sampai kelas 6 bermuatan PKN sesuai peraturan yang berlaku, mensimulasikan RPP kelas 1 sampai kelas 6 bermuatan PKN sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sumber referensi pertama adalah kurikulum Merdeka. Referensi penunjang peraturan-peraturan pendidikan yang berlaku. Selanjutnya, jurnal nasional maupun internasional yang terkait pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan SD. Selanjutnya, buku ataupun e-book yang terkait dengan pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar. Untuk penilaian, mahasiswa akan dibagi menjadi 3 penilaian. Pertama, keaktifan mahasiswa sebanyak 30%, progres pembuatan RPP 30%, progres simulasi mengajar 40%. Mata kuliah ini akan dikemas dalam beberapa kegiatan, baik luring maupun daring. Sehingga dalam pelaksanaannya, kita bisa melaksanakan di ruang kelas, di sekolah mitra, e-learning yang sudah disediakan di Simari dosen maupun mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat, Google Classroom, WA Group, Google Meet, Zoom, dan juga aplikasi yang mungkin akan disepakati sesuai dengan kondisi. Dalam kesempatan ini, kita akan melaksanakan pembelajaran di pertemuan ke-8 menggunakan aplikasi Zoom. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak. Alhamdulillah semua sehat ya. Semoga Allah selalu memberikan rahmat dan berkahnya untuk kalian semua karena sudah meluangkan waktu, sudah menyiapkan diri untuk mengikuti perkuliahan di mata kuliah pendidikan kewarganegaraan SD. Namun seperti minggu-minggu sebelumnya, kita supaya lebih semangat, alangkah lebih baiknya kita mempersiapkan fisik dan psikis terlebih dahulu. Kita ada pemanasan-pemanasan ringan, kita jalan-jalan ke alam ya. Oke, kita berpindah. Oke, siap semuanya? Kita mulai dari gerakan kepala terlebih dahulu. Sebelumnya kita tarik nafas seperti biasa. Silahkan ditarik nafasnya dulu. Hembuskan lewat mulut. Sekali lagi, tarik nafasnya lewat hidung. Hembuskan lewat mulut. Kemudian tundukkan kepalanya. Tangan di belakang. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Angkat ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian tangannya digerakkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, tepuk tangan untuk semua. Nah, selanjutnya, secara psikis kita juga harus mempersiapkan diri. Marilah kita sama-sama berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Supaya apa yang kita pelajari membawa berkahan untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, semoga fisik dan psikisnya sudah siap. Kita akan berlanjut kepada mengecek kemampuan kalian. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai beberapa hal ya tentang RPP dari kelas 1 sampai kelas 4. Kira-kira selama kegiatan itu apa saja sih materi yang telah kalian kuasai? Siapa yang mau menjawab?
Materi apa yang sudah dikuasai Bapak. selama beberapa minggu ini? Aida, Silahkan. Bapak. Boleh, Aida. Tentang membuat RPP, Bapak. Membuat RPP. Jadi otomatis sudah lebih expert ya. Harusnya dari yang minggu pertama kita masih meraba-raba dengan RPP, sudah ke sini harusnya lebih hafal untuk komponen, kemudian sudah bisa memilah-milah bagaimana menyusun indikator dan seterusnya. Kemudian coba apa saja yang kalian rasa kendala selama perkuliahan ini? Boleh ada yang menjawab supaya nanti kita perbaiki lagi ke minggu-minggu berikutnya. Saya, Bapak. Boleh, Nani? Kendalanya adalah menentukan tujuan pembelajaran yang baik, yang menentukan yang mana condition, behavior, audience, sama degree-nya, Bapak. Oke, nah ini juga jadi catatannya tujuan pembelajaran walaupun sudah paham konsep ABCD, namun ada beberapa memang tugas-tugas yang kalian kirimkan kurang lengkap di sana. Oke, yang terakhir, apa perubahan besar yang dirasakan hingga hari ini? Coba siapa yang mau menjawab? Silahkan. Farida ya Pak. Boleh. Perubahannya kan yang awalnya kayak masih awam tentang RPP, nggak ngerti gimana itemnya yang baik, gimana cara membuatnya yang baik. Sekarang alhamdulillahnya udah lumayan mengerti dan bisa gitu membuat yang baik dan benar. Oh, bagus sekali. Semoga ini juga sama seperti teman-teman yang lain ya, sudah mengalami perubahan yang cukup besar dalam penguasaannya membuat atau merancang suatu perencanaan RPP. Oke, kita mulai dari kegiatan mengamati dulu hari ini ya. Saya sudah ada membuatkan RPP sederhana untuk kelas 5, kegiatan kita hari ini. Kira-kira dari RPP yang ada di samping ini, apakah kalian bisa melihat ada permasalahan kah, ada kesalahan kah, sudah benar atau tidak? Silahkan saya berikan kesempatan apabila sudah ada yang bisa mengamati mendalam mengenai RPP ini. Ada, Bapak. Boleh, Nani. Oh, Nani hebat. Di tujuan pembelajaran yang ketiga, itu Ya. belum ada degree-nya. Belum ada degree. Iya, betul. Bagus pengamatannya. Oke, ada lagi yang lain? Saya, Pak. Boleh, siapa? Rizka. Silakan, Rizka. Di tujuan pembelajaran nomor 5, seperti nomor 3, tidak ada degree-nya juga, Pak. Oke, nomor 5 juga tidak ada. Bagus. Ya, peka kalian dengan kekurangan-kekurangan dari RPP ini. Ada lagi yang lain? Silahkan. Sipa, boleh. Silahkan, Sipa Reshan. Bapak kalau misalnya kita kasih warna-warna kayak gitu boleh kah Pak? Nggak polos kayak gini. Hebat ini. Sipa bisa menebak loh kegiatan hari ini sebenarnya memang arahnya kita ke sana. Kita akan membahas mengenai desain. Bagaimana caranya RPP fase C ini lebih menarik untuk kita sebagai pendidik ataupun siswa nanti yang mau lihat. Jadi bagusnya memang RPP ini kita buatkan desainnya, warna yang lebih bagus. Nanti akan saya berikan contoh, tapi sampai sini dulu kalian sudah bagus, peka dengan RPP yang saya jadikan contoh. Oke, kita lanjut. Minggu lalu sudah ada catatan-catatan dari tugas-tugas yang kalian kirim. Hari ini kita di minggu ke-8 atau pertemuan ke-8, mahasiswa nantinya mampu membuat RPP kelas 5 dengan muatan pendidikan kewarganegaraan. Sudah ada catatan-catatan yang saya tuliskan di sini, seperti membuat indikator sudah bagus dari minggu-minggu sebelumnya, namun tujuan pembelajaran masih ada yang kurang tepat. Ya. Kemudian catatan-catatan lainnya bisa dilihat di samping. Ini yang harus kita perbaiki. Jadi mulai ABCD, kemudian nanti media yang lebih kekinian untuk anak-anak. Nah, ini yang perlu saya tegaskan mengenai ABCD. Apa itu ABCD? Mungkin kalian sudah dipertegas juga di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ada audience, ada behavior, condition, and degree. Nah, 3, 4 ini akan kita tukar supaya kalimatnya bagus. Jadi mulai dari condition dulu di nomor 1. Kalimatnya seperti apa? Misal, melalui kegiatan menonton video perjuangan, itu kondisinya. Lalu baru kita ke audiens, peserta didik atau siswa
Ya, behavior ini copy paste dari indikator tidak apa-apa. Mampu menganalisis hal-hal positif yang dilakukan oleh pejuang. Lalu tegaskan dengan degree dengan tepat dan teliti. Gunanya degree adalah untuk mencapai indikator tujuan secara jelas. Jadi kalau indikatornya mampu menganalisis hal positif yang dilakukan pejuang dengan tepat, dengan teliti, itu yang perlu diperhatikan. Kalau dia belum tepat, maka belum tercapai tujuannya. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Coba, adakah yang bisa memberikan contoh tujuan pembelajaran dengan tepat ABCD? Silahkan. Siapa yang mau? Saya mau Ya, coba. Bapak. Oke. Nani ya, banyak ini yang mau. Kita coba Nani dulu. Ya, jadi dengan mengamati teks lagu, siswa dapat menunjukkan tekanan kuat dan lemah pada pola irama dengan tepat. Oke, nah bagus, ini sudah lengkap ABCD-nya. Coba tadi Sipa ya yang mau. Coba Sipa, bisa lengkap ABCD? Silahkan. Melalui kegiatan berkelompok, Kegiatan berkelompok. peserta didik dapat memahami apa ya? Memahami pembelajaran gitu nah Pak, dengan tepat. Memahami nilai-nilai Pancasila misal ya. Nah, ya, dengan tepat. Oke, bagus, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Saya yakin yang lain juga mau jawab, cuma kita percepat dulu ya. Dan nanti akan kita diskusikan di diskusi kelompok. Oke. Kemudian untuk model dan metode, ya tadi juga ada kekurangan untuk kegiatan kalian di RPP. Penentuan model dan metode. Ini sudah dipertegas sebenarnya dari peraturan Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Bisa dilihat dari pertama ada discovery learning, kemudian problem based learning, dan terakhir adalah project based learning. Wajib memuat 3 RPP ini. Ya, 3 model ini wajib dimuat dalam RPP, salah satunya minimal. Kemudian boleh juga kalian kolaborasikan nanti dengan model-model kolaboratif. Ya, misal kalian mau mengambil model NHT, model snowball throwing untuk permainan anak-anak, silahkan. Namun 3 unsur ini wajib ada, minimal 1. Discovery atau inquiry learning, kemudian kalian harus melakukan problem based learning atau project based learning. Sampai sini bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke. Saya ada contoh RPP. Nah, di RPP ini kita lihat tujuan pembelajaran, kita lengkapi dengan ABCD. Kemudian kita pertegas juga dengan ini masuknya kognitif, afektif, atau psikomotorik. Ya, jadi kita kategorikan ini C1, C2, C3, dan seterusnya. Kemudian desainnya seperti yang permintaan Sipa tadi. Kita buat lebih menarik, berwarna. Identitas sekolahnya dibuat model-model. Sehingga kita sebagai pendidik pun menarik dan tertarik untuk membaca terus RPP kita. Dan nantinya kita modifikasi terus. Ya. Oke, sampai sini. Ini gambarannya untuk kegiatan. Dan ini juga harus nanti ada lampiran. Oke, kita mulai diskusi kelompok dulu di sini. Kalian sudah mengelompokkan nama-namanya ya, jadi kelompok 1, 2. Oke, silahkan aktifkan kembali WA grup kalian. Ya, seperti minggu-minggu sebelumnya kita menggunakan beberapa aplikasi untuk perkuliahan. Jadi silahkan sambil Zoom ini aktif, aktifkan juga WA grup kalian, diskusikan RPP yang paling tepat. Nanti saya minta 1 RPP untuk kita tampilkan bersama di sini untuk didiskusikan. Silahkan, kalau ada yang sambil ditanyakan, sambil diskusi di WA grupnya, silahkan. Kelompok 1 bagaimana? RPP kalian sebelumnya sudah ada desainnya atau belum? Mana kelompok 1, Rizka, Nani, dan teman-teman? Sudah, Bapak. Oke, Tiana sudah ya. Kemudian perhatikan lagi ABCD-nya, supaya tidak ada lagi tujuan pembelajaran yang belum lengkap. Kelompok 2 bagaimana? Aman, Pak. Aman. Oke, saya mau deh kalau kelompok 2 mengatakan aman, kelompok 2 coba kirimkan RPP-nya ya ke Bapak, nanti Bapak tampilkan ke pembelajaran kita.
Silahkan kirimkan ya. Oke. Sudah, Pak. Oke, sudah masuk. Kita lihat ya RPP kelompok 2. Wow, bagus RPP-nya. Ya, ada desainnya juga, kemudian sudah diberikan keterangan, ini mungkin sudah siap ABCD tujuannya, tinggal mempertegas kognitif, afektif, atau psikomotorik. Nah, di sini kan bisa terlihat kelengkapannya. Nah, teman-teman juga perlu memperhatikan nanti ketika membuat kegiatan pembelajaran, tidak mesti kita harus mulai dari C4, C5, C6. Kalau memang kegiatannya kegiatan tema awal, ya harusnya memang kita bertahap dari C1, C2. Kalau kalian nanti membuat kegiatan pembelajaran yang tema-temanya sudah tema-tema akhir, subtemanya subtema akhir, maka seharusnya memang sudah C3, C4, C5, C6. Tapi kalau temanya tema awal seperti ini tema 6, tapi subtema 8, subtemanya subtema 2. Artinya kan kegiatannya memang baru belajar di minggu kedua. Nah, sehingga memang harus C2, C3, P-nya masih P1 pengenalan kembali. Bagus, tidak apa-apa, ya. Namun nanti kalau sudah ke subtema 4, itu harus sudah ada peningkatan, sudah masuk ke hot ya di C4, C5 kalau bisa. Oke, bagus tujuan pembelajarannya, tapi masih bisa dikembangkan lagi ya. Kemudian kegiatan pembelajarannya juga bagus. Saya lanjutkan langsung ya. Kita lihat penilaian. LKPD, nah begini LKPD ya, harus dilengkapi. Kondisi, kompetensi dasarnya apa, indikatornya apa, diberikan keterangan juga, karena LKPD ini nanti akan diserahkan kepada siswa. Oke, sudah bagus, tujuannya juga sesuai dengan tujuan yang ada di RPP. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Kelompok 1 juga bagus, jangan kalah kelompok 1. Terakhir kita lihat evaluasinya. Oke, evaluasinya ini sudah menyesuaikan tujuan kelompok 2? Sudah, Pak. Oke, bagus evaluasinya. Jadi kita menyesuaikan juga dengan kemampuan peserta didik kita. Oke, sampai sini saya perlu memberikan tes. Tapi kita pakai games ya supaya lebih menyenangkan tesnya. Oke. Secara kan kalau dilihat dari hasil kelompok 2 ini sudah maksimal sekali. Coba kita lihat kemampuan kalian menyelesaikan games yang akan saya tawarkan. Kita main pakai games Kahoot ya. Silahkan dibuka dulu aplikasinya. Oke, kalau sudah akan saya berikan PIN-nya. Ini PIN-nya, silahkan dibuka dulu. Siap untuk bermain game ya? Siap, Oke, Pak. siap semuanya. Saya harap bisa dijawab dengan tepat, namun juga cepat. Nah, itu degree dari permainan games ini. Melalui kegiatan bermain games, mahasiswa mampu menguasai materi pembuatan RPP kelas 5 dengan cepat dan tepat. Oke, kita mulai, siap? Siap, Siap Pak. ya, kita mulai sekarang. Silahkan jawab dengan cepat dan tepat. Oke, ini sudah mulai ada yang menjawab. Sedikit lagi. Oke, bagus. Kita lihat. Wah, ada yang sangat cepat, ada yang sudah selesai ini. Hebat sekali. Oke, silahkan lagi. Kita tunggu. Masih ada yang belum. Oke, 2 orang lagi. Oke. Selesai. Sekarang kita akan melihat siapakah pemenangnya. Kira-kira ya. Kita lihat. Sipa ternyata pemenangnya. Selamat untuk Sipa. Bisa diaktifkan mic-nya ya. Selamat Sipa ya. Oke, bagus sekali. Jawabannya cepat. Apa ada hadiahnya, Kak, Pak? Tepat. Hadiahnya nanti akan menanti di belakang ya. Sipa bagus sekali. Oke, teman-teman yang lain juga harus memotivasi diri ya untuk menjawab semua pertanyaan dengan kembali ketepatan dan kecepatan. Oke, selamat untuk Sipa, selamat juga untuk semuanya yang sudah menyelesaikan perkuliahan hari ini. Sebelum kita menyelesaikan, jangan lupa kita buat kesimpulan dulu. Siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan perkuliahan hari ini? Silahkan. Boleh raise hand, boleh langsung nyalakan mic-nya. Siapa? Saya deh, Pak. Oke, silahkan.
tadi kita belajar nyusun ABCD yang benar. Terus juga sesuai pertanyaan saya tadi, RPP-nya boleh dihias sesuai dengan kesukaan masing-masing. Kesukaan Yang penting enak dilihat desain, gitu ya, Pak. bagus. Iya, Betul itu sekali. aja kayaknya. Oke, hebat Cipa. Ada lagi yang bisa membantu menyimpulkan tambahannya? Tiana mungkin dari kelompok 1. Kurang lebih aja sih Pak sama Sipa, tapi Ke LKPD bagaimana kira-kira LKPD yang bagus? ada tujuannya juga dituliskan sama indikator sama kompetensi dasarnya juga harus lengkap semuanya. Oke. Dan Dan tadi tadi RPP juga ya, udah semua. Iya. Betul sekali. Terakhir adalah media, harus menyesuaikan dengan generasi saat ini. Anak-anak kita di SD itu sudah generasinya menggunakan gadget, kemudian mereka IT-nya juga lebih bagus sekarang, jadi silahkan kita fasilitasi untuk itu. Misalkan kita buat games atau aplikasi untuk melaksanakan evaluasi pembelajaran. Jadi anak-anak akan lebih tertarik dengan pembelajaran yang akan kita tawarkan. Mungkin begitu, saya harap nanti bisa ditindaklanjuti lagi untuk kegiatan-kegiatan berikutnya. Nah, nanti di minggu ke-9, kita akan fokus ke pembuatan rencana pembelajaran untuk kelas 6. Jadi rencana pembelajaran kelas 6 ini, karena ini kelas terakhir dan fase terakhir di C, maka ini akan kita ambil sebagai nilai UTS. Siap ya? Saya yakin nilai UTS kalian ini kayaknya A semua. Yang kelas 5 ini saja sudah bagus-bagus, apalagi nanti kalau bersiap ke RPP kelas 6. Insya Allah, ya, semuanya silahkan lakukan yang terbaik, ya, buktikan kalian mampu dan bisa, kemudian nanti akan kalian terapkan di dunia kerja kalian nanti. Setelah selesai kegiatan ini, ya, kelas 6, dan itu akan dijadikan nilai UTS, kita akan berlanjut kepada micro teaching. Jadi micro teaching-nya akan kita ulang lagi RPP kelas 1 yang sudah kalian buat, kelas 2 sampai kelas 6. Dan lagi-lagi kelas 6 akan kita jadikan nilai UAS-nya untuk micro teaching. Siap semuanya ya? Siap, Pak. Siap, Pak. Oke, untuk hari ini saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Sehat selalu. Saya tawarkan terlebih dulu sebelum saya tutup, ada yang ditanyakan? Tidak ada? Aman, Bapak. Oke. Saya akhiri untuk perkuliahan hari ini. Sukses selalu untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Sama-sama.